Bapak Kardinal, Bapak Uskup, para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, orang-orang muda dan anak-anakku yang tercinta, berkah dalem. Mengawali pesan pastoral pada akhir tahun ini, saya mengaturkan selamat Natal dan selamat memasuki tahun baru bagi Anda semua bersama keluarga dan komunitas masing-masing. Semoga damai sejahtera Allah dalam diri Sang Immanuel, Allah beserta kita, senantiasa menyertai Anda semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita dalam menjalani tahun pastoral 2023 dengan fokus menghadirkan suasana hidup bersama yang dipenuhi dengan kedamaian, terlebih dalam mempersiapkan tahun pemilihan umum 2024. Sepanjang tahun 2023, kita telah menggarap tema pastoral Tinggal dalam Kristus, Bersatu dan Bersinergi demi Indonesia Damai. Ada dua hal yang ingin diwujudkan melalui tema ini. Yang pertama, umat Katolik diteguhkan dalam penghayatan imannya akan Kristus hingga menjadi 100% Katolik. Dan yang kedua, umat Katolik dalam kebersamaan dengan semua anak bangsa termotivasi untuk mewujudkan Indonesia damai. Demikianlah umat beriman menjadi 100% Indonesia. Kita pantas bersyukur bahwa kedamaian hidup bersama sebagai bangsa benar-benar dapat kita alami sepanjang tahun 2023. Meskipun iklim politik untuk menyambut tahun pemilu 2024 cukup hangat dan dinamis. Hal ini membuktikan bahwa kebersamaan di masyarakat kita dapat terwujud dalam sikap yang dewasa. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bersyukur atas langkah-langkah pastoral yang mengantar Gereja Keuskupan Agung Semarang semakin memberi perhatian pada karya-karya yang sudah menyejarah, antara lain karya pendidikan melalui pelaksanaan Sinode Pendidikan KAS tahun 2023. Kita berharap hasil lengkapnya dapat dirumuskan pada awal bulan Mei tahun 2024 nanti. Demikian juga rencana Induk Keuskupan Agung Semarang yang kita kenal dengan nama RIKAS 2016-2035 kini juga sedang dalam proses disesuaikan dengan kondisi-kondisi baru masyarakat kita. Dan penyesuaian ini dimaksudkan agar RIKAS menjadi pedoman pastoral yang nantinya mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan zaman. Saudara-saudariku yang terkasih, umat Katolik Keuskupan Agung Semarang, menyambut tahun 2024, kita akan bersama-sama menggarap fokus pelayanan pastoral tinggal dalam Kristus dan berbuah, yakni dengan berjalan bersama untuk formatio iman berjenjang dan berkelanjutan. Mungkin kita bertanya, apa yang melatar belakangi perumusan fokus pelayanan pastoral ini? Latar belakangnya adalah, yang pertama, cukup banyak umat yang pengetahuan dan penghayatan imannya mengalami gangguan, terutama akibat pandemi COVID-19. Hal ini terlihat antara lain dalam berkurangnya jumlah kegiatan umat beriman dalam rangka pendalaman dan perayaan iman. Yang kedua, pandemi COVID-19 juga telah menjadi salah satu sebab yang sangat serius bagi melemahnya penghayatan iman dan semangat hidup menggereja kita. Dan alasan yang ketiga adalah semakin tidak mudah menyemai dan membatinkan ajaran kekatolikan dalam diri orang-orang muda, remaja, anak-anak di zaman sekarang ini. Karena itu, kita berpikir
dan menyadari sangat diperlukan strategi dan gerakan yang terencana, terukur, serta menyeluruh untuk menyikapi kondisi ini. Dan sekaligus kita sadari mendesaknya kebutuhan untuk membekali umat dengan ajaran-ajaran yang memadai, yang mencukupi, sehingga umat tidak terbingungkan oleh berbagai macam ajaran sesat yang sengaja dilontarkan untuk menghancurkan kebenaran ajaran iman Gereja Katolik. Kita akan bersama-sama mengupayakan terwujudnya penguatan dan militansi iman umat melalui berbagai macam bentuk dan cara berkatekese yang efektif, efisien, dan mengena. Hal ini kita tempuh dengan melakukan pembinaan iman secara bertahap sesuai dengan kelompok usia dan sekaligus secara berkelanjutan. Dengan cara ini diharapkan terjadi proses pembinaan yang terus-menerus dan semakin mendewasakan sejak usia dini hingga usia lanjut. Karena itu perjumpaan langsung yang sangat efektif untuk pembinaan iman mesti ditopang oleh pemanfaatan sarana media sosial komunikasi. Harapannya jelas, yakni bahan-bahan katekese dapat lebih mudah dipahami oleh masing-masing kelompok usia dan juga menjangkau semakin banyak orang karena bahan-bahan tersebut juga disediakan di jaringan internet dan dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun juga. Nah, untuk mewujudkan rencana ini, kita tetapkan tahun 2024 ini sebagai tahun katekese. Tahun 2024 sebagai tahun katekese, tahun pembinaan iman. Secara khusus, agenda atau jadwal katekese sepanjang tahun 2024 kita susun sesuai dengan jadwal yang selama ini sudah ada. Tentu saja dengan beberapa perubahan dan penekanan sebagai berikut. Bulan Januari 2024 kita jadikan bulan katekese dengan fokus pada katekese tentang ekumenisme, ditandai oleh Pekan Doa Sedunia untuk Kesatuan Umat Kristiani pada tanggal 18 sampai 25 Januari. Dengan penanggung jawab Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan. Kemudian yang kedua, mulai tanggal 14 Februari sampai 30 Maret 2024, kita memasuki masa Prapaskah. Maka katekese kita lakukan terutama mengenai pertobatan dan APP dengan petanggung jawab Komisi PSE dan Panitia APP. Kemudian pada bulan Mei 2024, katekese kita fokuskan pada soal pendidikan dan sekaligus sosialisasi hasil Sinode Pendidikan KAS 2023. Dan penanggung jawabnya adalah Unit Pengembangan Pastoral Pendidikan atau UPP Pendidikan dan sekaligus Komisi Pendidikan Keuskupan Agung Semarang. Bulan Mei yang selama ini kita gunakan sebagai bulan katekese liturgi atau BKL mulai tahun 2024 dan seterusnya akan kita jadikan bulan katekese dalam arti luas. Dan dalam bulan Mei ini akan dilaksanakan katekese dengan berbagai macam tema yang berbeda, yang beragam secara bergantian. Kemudian bulan Juni 2024 kita akan memfokuskan pada katekese tentang kekasan, yaitu berkaitan dengan Keuskupan Agung Semarang dalam rangka menyambut hari ulang tahun keuskupan kita, yakni sejak ditetapkannya Semarang sebagai Vikariat Apostolik tanggal 25 Juni 1940. Penanggung jawab untuk katekese bulan Juni adalah Tim Sejarah Keuskupan Agung Semarang dalam koordinasi dengan Sekretaris Keuskupan Agung Semarang. Bulan Juli 2024 kita jadikan katekese tentang keluarga. Mengapa tema keluarga kita angkat?
Karena keluarga merupakan sekolah iman, di mana orang tua menjadi penanggung jawab utama dan pertama bagi formatio iman anak-anak. Ini sangat penting sekali dalam rangka membentuk kepribadian anak menjadi orang-orang yang semakin dewasa dalam iman. Penanggung jawabnya adalah Komisi Keluarga dan tim pendamping keluarga. Sementara itu bulan Agustus 2024 kita fokuskan pada katekese tentang kebangsaan dan ajaran sosial gereja atau ASG. Ini dalam rangka untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Penanggung jawabnya adalah UPP Kemasyarakatan dan Advokasi serta penghubung karya kerasulan kemasyarakatan Kevikepan atau PK3 Kevikepan. Bulan September 2024 kita akan memberikan perhatian pada katekese tentang kitab suci atau bulan kitab suci nasional seperti yang sudah terjadi selama ini. Dengan penanggung jawab tentu saja Komisi Kitab Suci. Bulan Oktober 2024 kita jadikan bulan katekese dengan fokus misi. Maka penanggung jawabnya adalah Komisi Karya Misioner atau KKM dan UPP Misi KAS. Dan akhirnya bulan Desember 2024 kita lakukan katekese Advent dalam rangka menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada masa Natal. Penanggung jawabnya adalah Komisi Kateketik. Nah, setiap penanggung jawab tadi bertugas untuk membentuk tim khusus yang akan mempersiapkan bahan-bahan katekese pada bulan yang telah ditentukan dan sekaligus mempersiapkan bahan-bahan atau modul katekese sesuai dengan bidang masing-masing untuk tiap tahap, baik untuk pembinaan iman usia dini atau PIUT, pembinaan iman anak atau PIA, pembinaan iman remaja atau PIR, pembinaan iman orang muda atau PIOM, pembinaan iman orang dewasa atau PIOT, dan pembinaan iman usia lanjut atau PIUL. Demikianlah untuk masing-masing bidang tersedia satu seri katekese bagi mereka. Nah, saudara-saudariku yang terkasih umat Katolik Keuskupan Agung Semarang yang saya cintai. Secara khusus saya hendak menyatakan hal yang sangat penting bagi bangsa kita, yaitu momentum politik yang kita sebut dengan pemilihan umum, baik pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilihan Dewan Perwakilan Daerah DPD RI dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk pusat, provinsi maupun kabupaten. Pemilu ini akan kita jalani pada hari Rabu 14 Februari 2024. Dan kita tahu bahwa hari tersebut gereja kita semua memulai masa Prapaskah dengan perayaan Rabu Abu. Semua berjalan seperti biasa. Nah, peristiwa politik ini masih akan diteruskan dengan pemilihan kepala daerah, yakni gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakilnya, serta wali kota dan wakilnya. Dan kita lakukan secara serentak pada tanggal 27 November 2024. Perhelatan politik ini mahal harga dan biayanya. Selain biaya dalam bentuk uang, tetapi lebih dari itu adalah biaya sosial. Maka jangan sampai peristiwa yang terjadi secara periodik 5 tahunan ini menyebabkan persaudaraan dan kesatuan kita sebagai bangsa tercapik, terluka, bahkan terjadi perpecahan. Maka kita harus benar-benar menjalani agenda politik tersebut secara dewasa. Pilihan boleh atau bisa berbeda, tetapi persaudaraan dan kesatuan bangsa tetap harus menjadi yang utama. Karena itu, kita perlu memegang teguh pesan para uskup yang tergabung dalam Konferensi Para Uskup Indonesia atau KWI yang tertuang dalam pesan Sidang KWI 2023 bertemakan berjalan bersama menuju Indonesia damai. Apa yang dinyatakan?
Kami para uskup Indonesia mendorong umat sekalian untuk terlibat aktif untuk melahirkan para pemimpin baru yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, menghormati kebinekaan, memiliki integritas, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan, mempunyai keberpihakan kepada kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, memiliki rekam jejak yang terpuji, menjunjung tinggi martabat manusia, dan menjaga keutuhan alam ciptaan. Kami meminta kepada para calon eksekutif dan legislatif, serta penyelenggara pemilu dan TNI Polri untuk bersatu padu mewujudkan pemilu yang damai, jujur, adil, transparan, berkualitas, dan bermartabat. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita memasuki tahun baru 2024 dengan semangat dan harapan yang baru. Kita masuki tahun katekese dengan menyelenggarakan formatio iman berjenjang dan berkelanjutan demi penguatan dan peningkatan kualitas iman kita. Kita siapkan juga dengan sebaik-baiknya pelaksanaan tahun pemilihan umum serentak agar benar-benar terwujud demokrasi yang semakin berkualitas. Para uskup Indonesia dalam pesan sidang KWI 2023 maksud saya, kembali menyampaikan catatan kritis bahwa akhir-akhir ini situasi politik bangsa kita cenderung menunjukkan kualitas yang semakin menurun. Biaya politik yang mahal menggoda orang untuk menempuh segala cara untuk mencapai tujuan dan untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan. Di sana sini, para calon juga tidak segan-segan menerabas hukum, melakukan politik uang, menghalalkan nepotisme, dan melanggengkan dinasti politik, sehingga dapat membahayakan demokrasi. Jika hal-hal tersebut dibiarkan terus, harapan Indonesia emas tahun 2045 akan sulit tercapai. Bapak Kardinal, Bapak Uskup, para Romo, Buder, Suster, Bapak Ibu, orang-orang muda dan anak-anakku yang tercinta dalam Kristus. Kita mohon semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua, keluarga kita dan komunitas kita, agar menghadirkan semangat persaudaraan dan damai sejahtera di tengah masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Sekali lagi, saya ucapkan selamat Natal, selamat Tahun Baru bagi Anda semua, bagi komunitas dan keluarga kita masing-masing. Berkah dalam. Dan kini marilah kita berdoa mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh masyarakat bangsa kita, bangsa Indonesia, senantiasa dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.